Tulek Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat. Ini podcast kita yang bernama Tulak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kembali ke titik yang terbaik versi kita masing-masing. Di sini bukan hanya saya sendiri aja, kita ada dua orang yang jauh-jauh dari negeri Paman Sam, Amerika. Bukan ya, ini dari teman kita ya. Dan kita juga ditemanin salah satu narasumber kita, yaitu ada Pak Kadus. Pak Kadus, terima kasih. Halo, ada Mas Rian juga yang temanin kita. Yang tentu kita akan bahas masalah-masalah yang akan terjadi di beberapa yang hangat diperbincangkan. Ya. Pak Kadus, terima kasih yang sudah sama-sama hadir memberikan diskusi pada malam hari ini. Siap. Tapi ngomong-ngomong, Mas Wanda udah nggak nyelip lagi ya? Nggak nyelip lagi. Seleb. Enggak, kita tahu followersnya ini banyak. Banyak. Oh, tahu dari mana, Pak? Ya, saya ngikutin. Oh, beliau ada salah satu salah satu mungkin ya, aku kan followersnya juga. Bukan fans, tapi beritanya itu apa ya? Bagus kok, hangat. Yang kita bahas cukup hangat juga ya. Iya. Ini Pak Kadus sendiri ini sudah berapa lama jadi kepala dusun? Saya pengangkatan 2018. Wih, 2018 berarti itu sudah masuk 6 tahun. Ya, udah 2024 ini ya. masuk Udah 6 tahun ya. Kadus lumayan di mana lama dulu ya. nih? Kadus. Saya di Dasan Agung, Oh, Desa Agung. Desa Tanah Bea. Kok bisa ada yang pilih ya? Mungkin visi misinya bagus. Oh, visi misinya Pas. Saya suka itu. Saya suka benar. Visi misinya bagus untuk membangun Desa Agung yang menjadi lebih Enggak, sebenarnya ini hanya amanah saja sih. Segala sesuatunya balik ke kami. Iya, benar. Semua permasalahan masyarakat, polemik yang ada di masyarakat gitu ya. Iya, artinya semuanya lah secara garis besar loh ya. Iya, benar. Secara garis besar semuanya. Yang intinya kalau nggak kuat ini, nggak kuat fisik, mental, telinga, benar. mending nggak usah. Iya. Karena memang Pak Kadus kalau kita lihat beberapa belakangan ini banyak polemik dari masyarakat khususnya di media sosial. Mungkin Pak Kadus mengikuti bagaimana polemik tentang kecimol ini. Pak Kadus punya TikTok kan? Iya, ada. TikTok, Facebook, Instagram ada. Pernah beberapa lihat informasi kayak polemik itu? Banyak Mas Wanda. Asli terkait masalah polemik ini memang bisa kita katakan ini isu terhangat ya. Iya, dari beberapa minggu ini yang dibahas itu aja. Iya, yang sebenarnya notabene yang pilkada. Iya, benar. Yang memang pilkada sekarang ini yang akan memanas, tapi kok ditutupi dengan kasus kecimol ini. Benar. Karena ya kalau kita lihat juga beberapa di kolom komentar itu kan cukup pedas juga yang dari banyak yang pro, banyak yang kontra. Dan banyak yang kontra. Tapi kalau menurut Pak Kadus sendiri nih atau dari Mas Rian? Sebentar. Kebanyakan yang saya ikuti netizen memang yang pro-nya agak dikit lah. Intinya ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Tapi kalau dari tapi persentasenya beda kan? Iya. Kalau dari menurut dari Mas Rian mungkin akhirnya bisa nanti ini sama Pak Kadus juga. Ini emang kecimol ini termasuk budaya Sasak atau gimana sih? Bukan deh. Bukan ya? Bukan. Kenapa ya? Artinya begini, saya jelaskan. Kenapa saya bilang bukan? Karena memang budaya Sasak yang kita tahu sebenarnya itu kan kayak gendang belik. Kalau artinya yang panjang itu. Yang dari segi musik Sasak ya. Gendang belik itu. Gendang belik. Presian termasuk juga kan? Presian iya, apalagi presian resmi. Kalau Mas Rian? Kalau saya sih ngelihatnya persis saya nih ya, ngelihatnya dari mungkin kembali lagi ya kalau masalah budaya itu karena ini kan lahir, saya lebih melihatnya ke modernisasi musik seperti itu. Modernisasi musik. Karena kalau menurut informasi yang saya dapat ini sebenarnya kecimol ini itu datangnya dari luar. Tapi dibawa oleh beberapa tokoh yang ada di Lombok, dibawalah ke Lombok ini dan kayak seperti Mas Rian bilang tadi dimodernisasi. Modernisasi. Sehingga bisa kita katakan sebenarnya tidak
budaya Sasak. Jadi yang termasuk mungkin budaya Sasak itu apa namanya, gendang bele ya, gendang bele. Tapi terlepas dari itu tentu ada pro kontra yang kita bilang tadi. Kan ada yang segi positif dan segi negatifnya. Kalau melihat dari segi positifnya, menurut pandangan dari Mas Rian sendiri itu gimana? Gini ya, kayak saya tuh ada temen yang ex personil Kecimol gitu. Dari segi positifnya nih, lebih ke membangun apa ya, kreativitas. Kan di Kecimol ini juga kan sebagian besar yang dibawa itu lagu-lagu yang nasional kan, ya benar, di yang aransemen ulang gitu. Benar dia ya, kalau kita lihat memang banyak juga sih potensi teman-teman kita kan, yang kalau misalnya lagi nongkrong kan suka bawa gitar gitu. Mungkin ya dari segi positifnya seperti itu. Tapi juga kalau kita lihat dari pandangan masyarakat untuk dari segi negatifnya tentu ada juga ya, Pak Kadus. Kalau dari Pak Kadus nih, kalau melihat dari segi, anggap sudah ini negatifnya gitu. Negatifnya ya. Itu gimana menurut Pak Kadus? Baik, menurut pandangan, artinya dari kacamata saya pribadi sebagai Kadus gitu ya. Ya, terkait masalah segi negatif memang mohon maaf ya, tanda kutip ini. Artinya banyak yang anak-anak muda ini memanfaatkan situasi ini. Terlebih apa ya, mohon maaf ini terkait masalah Kecimol ini, pertama yang miras. Oke, yang kedua setelah miras ujungnya apa? Kelahi. Ya pasti itu. Karena Kecimol ini kan kontak fisiknya lumayan. Apalagi musik yang digunakan itu kayak sejenis yang musik apa ya? Ya, yang mengundang apa ya? Sulit menjelaskan ini. Terkait masalah lebih naik lagi gitu kan. Enggak, artinya saya enggak pengalaman nih terkait masalah apa ya? Permirasan gitu. Efek dari miras itu sendiri. Pandang dari masyarakat juga memang sudah, mohon maaf, bisa dikatakan lumrah, iya. Tapi kan ini Pak Kadus bukan, kalau dari Pak Kadus bilang seperti itu bukan berarti masalahnya bukan di Kecimol berarti, tapi dari sumber daya manusianya. Artinya masyarakatnya. Iya, masyarakatnya gitu, yang bahwa kalau misalnya ada suatu kayak seperti tampilan seperti ini ya dia melakukan seperti itu. Oke. Dari Mas Wanda bilang tadi bukan dari Kecimolnya. Oke, saya terima bukan dari Kecimol. Cuman aransemen musiknya tadi. Itu yang membuat mungkin. Iya, aransemen musiknya itu gimana ya? Coba deh. Ya, tapi tapi gini loh. Enggak, sebentar. Coba pakai musik solawat yang enggak beda harus jadi tahu kan ada yang pelan gitu kan. Pakai musik jazz aja yuk. Coba ayo Kecimol bawa musik jazz. Mungkin emosionalnya tidak akan dapat di sana. Itu dia. Iya. Kira-kira bisa nggak masuk? Benar ya. Enggak kan? Tapi saya sambung dulu ya sedikit masalah Mas Wanda bilang tadi, ini berarti masalahnya bukan di Kecimolnya tapi masyarakatnya. Tapi ada loh beberapa oknum Kecimol yang personilnya juga ikut minum gitu. Itu masalahnya. Nah itu mah terkait masalah, artinya biar dia apa? Ini kan podcastnya ini bersifat publik ini. Artinya nanti terkait masalah personil itu mungkin larinya ke pribadi masing-masing lah. Ya, karena kalau sebenarnya kalau kita lihat sih seperti Pak Kadus bilang itu, Kecimol ini adalah dia membawa seperti hawa untuk menaikkan. Ya, karena ya kembali lagi sih sebenarnya kepada SDM kita yang seperti apa. Kalau kita misalnya mengambil dari segi positifnya tentu ada. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Pak Kadus, rata-rata masyarakat itu kalau saya lihat di beberapa media sosial itu menginginkan Kecimol ini tidak setuju lah. Tidak setuju karena yang seperti apa yang saya bilang tadi, negatifnya itu lebih banyak juga. Terlebih juga kalau kita lihat kan aksi-aksi dari oknum personil ini yang melakukan seperti joget erotis itu. Oh iya. Kalau dari pandangan Pak Kadus nih atau dari Mas Rian ini, itu kayak seperti itu gimana? Waduh. Mana dulu Pak Kadus dulu? Saya dulu ya. Terkait masalah. Tapi sebelum lanjut pinjam kuenya dulu. Oh ya.
terkait masalah tarian erotis memang saya sangat disayangkan memang. Kecimol yang dulunya mohon maaf hanya musik belum tok. jadi isu terhangat ini. Iya, iya. Benar-benar. Tapi karena adanya tarian erotis itu memang apalagi kita ini kan di Lombok. Saya rasa tidak masuk. Iya, karena di jalanan kan, Iya, di jalanan artinya kita publik. lihat juga Iya, banyak lihat anak-anak. adik-adik kita kan, anak-anak Anak-anak kita juga. misalnya yang kita lihat, wah ini dilihat sama anak-anak kecil itu tidak etis lah. Bagaimana kalau misalnya dia joget segala macam dengan penampilan yang begitu menaikkan lah, menaikkan. sedikit Ya. Jadi bisa enggak saya Uh-uh. sedikit Gimana? masalah gini ya, coba saya lihat dari sudut pandang saya dulu nih, versi saya yang di dunia pendidikan lah. Ya. Kan masalahnya ini ada dua kan, ada yang modernisasi, ada yang westernisasi. Nah ini salah satu efek dari Dari perkembangan zaman. Iya, perkembangan zaman juga kan, jadi semua bisa cepat masuk kan, budaya barat bisa cepat ke sini. Benar kan. Dan juga kalau kita lihat Pak Kades ya, mungkin dari wilayahnya Pak Kades juga sering melihat anak-anak muda itu sering menggunakan di luar pakaian adat kita. Benar kan? Iya benar. Dan itu rata-rata kita lihat semua ini. Benar. Ini mohon maaf, mereka memang fakta dan terjadi di lapangan. Dia menggunakan bukan adat, kayak contoh pakaian nih Pak Kades nih. Iya. Itu kan dia tidak menggunakan asli dari pakaian adat kita. Ada sasak gitu. Iya, ada sasak kita. Kan kita lihat sendiri lah ya. Mungkin teman-teman juga pasti akan tahu bagaimana lihat sendiri di lapangan gimana cowok dan ceweknya menggunakan adat di luar dari sasak. Tapi kalau dari Pak Kades itu punya sejenis kayak himbauan gitu atau gimana untuk teman-teman dari remaja gitu untuk menggunakan pakaian-pakaian yang seperti itu, yang di luar dari adat sasak gitu. Kan kemarin pada saat COVID kan ini istilahnya jaga jarak itu, jaga jarak dan menghindari keramaian. Nah semenjak itu anak-anak muda yang pergi nyongkolan keluar atau masuk ke wilayah ini memang bisa dikatakan tidak pernah ada. Ya? Iya, jadi sulit saya jawab pertanyaan Mas Wanda tadi karena tidak Jadi, pernah. Ya, tapi kalau saya lihat nih kan, kalau misalnya kita lagi ada di jalan, kalau ada orang nyongkolan, kalau saya lihat itu banyak sekarang yang teman-teman lah ya, teman-teman saya juga atau beberapa kelompok juga yang sering menggunakan ya ada yang pakaian-pakaian yang adat di luar dari sasak itu. Dan yang memang kita kalau kita berbicara seperti kecimol, bahwa ini memang bukan budaya sasak, sedangkan kita juga kita menggunakan ini bukan budaya sasak juga, jadi kan sama aja gitu. Tapi kita lanjut nih. Ada yang saya pernah melihat salah satu ketua AKNTB, beliau bilang bahwa kecimol ini harus dibina, bukan dibinasakan. Pertanyaan saya, yang dibina itu yang di mana ini? Apakah dari kecimolnya, jogetnya, atau kayak dari SDM-nya yang harus dibina? Atau itu menurut pandangan dari Mas Rian atau Pak Kades nih? Apa nih? Pemindahan tempat istilahnya gimana ya? Relokasi ya. Artinya penggunaan kecimol ini hanya semata untuk menghibur. Ya, menghibur masyarakat sekitar yang bahasa sasaknya Epen Gawe itu punya hajatan kan. Ya Epen Gawe punya hajatan, cuman seperti ada teman juga kemarin saya pernah ngomong terkait masalah ini, kenapa tidak untuk dibinasakan? Mungkin saya rasa jangan deh. Karena apa? Karena ini adalah wadah anak-anak muda seniman pecinta musik, wabil khusus itu untuk mengkreasikan mengeksplor dirinya. Artinya meng-up bakat-bakat yang tersimpan. Benar. Cuman penempatannya yang mungkin perlu direlokasi, artinya yang semula di jalanan untuk mengiri pengantin, ya lebih baik dibuat seperti band mungkin gitu ya. Iya, artinya kalau bisa dibuatkan kecimol ini ditempatkan di rumah perempuan yang akan dituju
itu maksudnya. Oh gitu. Iya, Ya artinya- relokasi bener-bener. Iya, artinya biar tidak mengundang ini. Pertama, artinya biar tidak mengiringi istilahnya pengantin. Terus yang mengiringi siapa? Yo jelas lah gendang belik lah. Alangkah lebih baik. Lebih pakai- baik. Tapi gimana kalau misalnya nih seumpama nih kalau misalnya ya kita budget pas-pasan lah. Saya bisa sewa satu gitu. Itu kan tergantung kemampuan. Nah, sekarang Anda. ya pilihannya seperti ini ya. Kita kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, ini adalah salah satu dampak dari perkembangan zaman gitu. Iya. Kita mau memperlihatkan atau memajukan budaya kita atau Tapi di sini Mas Rian, yang kalau kita lihat yang kata beberapa netizen lah ya, netizen di media sosial itu banyak yang tidak setuju dengan jogetnya itu. Mungkin kalau joget ini bisa dibina atau gimana gitu. Waduh, kalau jogetnya Atau memang tidak kecimol ini boleh tampil tapi tidak boleh jogetnya gitu. begini ya. Mungkin nih dari sudut pandang saya nih, yang masyarakat itu tidak mau adalah joget erotis mungkin yang seperti Mas Wanda bilang tadi, yang bisa dilihat loh. Itu yang harus Dikonsumsi- dibina gitu. Ya, dikonsumsi oleh apa ya? Tidak ada batasan. Anak-anak bisa lihat. Tapi Mas gitu Rian kan. setuju atau tidak? Yang apanya dulu nih? Kalau misalnya joget itu ditiadakan lah, misalnya kalau joget itu nggak boleh gitu, yang ada tuh cuman personil kecimol artinya dan artinya selainnya itu. sebentar. Artinya pertanyaannya ini joget atau penari erotisnya? Nah, itu masalahnya. Kebanyakan kalau kita lihat itu yang tidak setuju ya joget erotisnya gitu. Iya. Bukan joget yang Iya. malam itu kan Iya. mulainya jam 10 malam gitu kan. Karena Aduh. itu kan terbatas maksud saya gitu. Menurut saya lebih baik nggak usah pakai penari erotis aja dah. Nggak Ya. usah ya Karena yang menimbulkan polemik isu ini naik, ya ini penari erotisnya. penari itu. Iya. Dan Nah, itu maksud saya. Lebih baik Lebih baik aransemen musik, mainkan Musik musik, ya. sudah. konsumsinya bisa dilihat sama anak-anak. iya gitu kan. benar. Bisa anak di bawah umur gitu. Mm-mm. Mungkin ya kalau bisa ya kalau diadain ya mungkin jam 10 sampai jam Yang berapa lah, bapak-bapak itu. juga. Bapak-bapak Ah, senang itu kayaknya. mungkin Kacau lagi. Yang bapak-bapak senang kayaknya ya. Nah, kalau Kalau- itu no comment lah. Tapi kan yang apa namanya yang seperti ketua AKNTB bilang bahwa ini perlu dibina. Sebenarnya bukan hanya joget saja sih, termasuk dari personil juga. Karena yang kalau kita melihat lah ya dari penggunaan media sosial ini juga cukup apa ya berperan penting juga dan sangat banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan juga. Nah itu yang harus ditata juga dari mungkin dari media sosialnya, dari konten kreatornya, ya kan dari media sosial kalau kita lihat kan. Jadi rata-rata kita juga kadang tahu juga dari media sosial, benar nggak Pak Kadus? Iya, betul. Kalau kita lihat kan sekarang kalau di TikTok itu cukup mudah kan, tinggal kita lihat di searching aja udah ketemu dengan berbagai macam konten-konten yang dibuat. Mungkin itu juga PR dari teman-teman AKNTB juga bagaimana yang harus dibina juga itu personilnya. Karena kalau kita lihat aja kemarin nih, ini mungkin kasus yang terjadi itu bagaimana senggol-senggolan ini Pak Kadus. Iya, iya. Ya antara kulit sawit dengan beberapa oknum kecimol. Nah itu yang saling senggol-senggolan Pak Kadus. Itu tentang penghasilan ya. Emang kalau dari segi penghasilan penghasilan ini kalau Mas Rian mungkin tahu, mungkin temannya tadi udah cerita itu penghasilannya berapa sih? Jadi gini ya, saya kembali lagi ya, ada teman yang dulu itu apa ya, salah satu personil Simol lah, dan dia ini lumayan jam terbangnya lumayan banyak gitu kan. Sekitaran tahun 2000 berapa ya, 16-17 kalau nggak salah. Lumayan lama lah dia main, dan dia mainnya di belakang gitu. Maksud saya pegang alat musik yang kayak keyboard, gitar gitu kan. Terus dia juga nyanyi gitu. Kalau yang pemain belakang itu yang pegang keyboard, nyanyi dan sebagainya itu honor lah bisa dibilang itu ya, gajinya gitu. Iya, bisa gajinya. dibilang dari 100 sampai 300 ribu. 300 ribu. Iya. Oh, itu Per kali sekali. sebulan. Nah, tunggu dulu. Lanjut. 100 sampai 300 ribu. Sebentar. Jelaskan dulu dong ke teman-teman. Yang mana? Main belakang ini maksudnya yang gimana? Nah, kan gini, main belakang itu yang intinya di belakang sound lah.
Makanya tunggu dulu Pak Kades. Setelah Ya, ya, enggak. Ya, Artinya kan maksud secara saya- merinci dulu jelaskan. Iya, yang main belakang itu bisa main keyboard, bisa main gitar, terus vokalisnya. Nah, kisaran gajinya itu dari 100 sampai 300 tergantung ini jam terbangnya lah. Itu tahun 2016. Ya, sekitar 2000. Berarti otomatis 2024 udah naik dong. Nah, walau alam soalnya teman saya itu kan udah vakum lama nih. Nah, terus yang kalau pemain depan nih yang apa mukul senar sama dan sebagainya itulah katanya dia teman saya nih bisa sampai 20 sampai 30 ribu. Waduh. Yang Jangan. depannya. Iya, yang depannya. 30.000. Iya, 20 sampai 30 ribu. Itu kalau kita beli rokok itu dapat sebungkus berapa? Nah, ini Oh, masalah. sekarang tapi ya. Iya, sekarang. Nah, ini jadi kan masuk akal apa yang dia bilang kalau kita ini di Kecimol itu kalau buat nyari uang itu kayaknya susah. Susah ya, Ya, karena itu dengan penghasilan Dengan yang penghasilan yang seperti itu ya 30.000. 20 sampai 30. Nah, jadi masuk akal kan kita ini ikut Kecimol hobi mungkin di pemusik gitu kan. iya. Ya, tidak ada ya mungkin waktu saya SMA ya mungkin 2009 2010 sampai 2011 itu masih ada ya beberapa festival musik gitu. Jadi anak-anak band ini Mm-mm. tahulah kemana mereka ingin menyalurkan. Mm-mm. Kan masuk akal jadinya kan. Mm. Nah, sangat susah sekali balik lagi ke teman saya nih. Sangat susah sekali untuk mencari uang di sana. Tapi kalau kita bandingin dengan ya teman-teman kita yang jadi TKI ya yang di luar negeri nah, itu mungkin wah berapa kali lipat mungkin kalau kita mau bandingin nih. Iya. Nah, kan di Tapi media sosial kan dibanding-bandingin nih. Wah, saya bisa juga kasih pertama makan nih gitu. bukan untuk apa ya membela atau bagaimana, tapi coba kita lihat dulu dari kasus yang di up kemarin senggol-senggolan itu. Iya. Yang saya lihat nih di media sosial, gitu kan? Yang nyenggol ini Heeh. username-nya enggak jelas gitu. Maksud saya enggak jelas dalam Kayak dia artian- buat akun fake gitu Nah, ya. bisa jadi nih, bukan saya nuduh ya, tapi bisa Ya, jadi bisa karena jadi. dia itu username-nya menurut saya yang enggak jelas lah. Gitu. Maksudnya yang kemarin ada nih Pak Kadis ya, dia secara terang-terangan juga bilang seperti itu. Ada yang oknum joget juga yang bilang seperti itu. Ada juga yang dari oknum personilnya juga bilang seperti itu. Nah, jadi dia kayak seolah-olah merendahkan teman-teman kita yang di luar negeri tentang pekerjaan di sawit, sehingga terjadilah konflik antara personil dengan ya teman-teman kita yang di luar negeri. Tapi kalau mau dibandingin ya kayaknya lebih banyak yang orang di sawit nih. Nah, kalau itu Sebentar, saya kurang sebentar. tahu sih. Mungkin tujuan pada saling senggol ini mungkin Pencari bisa logaritma gitu. tidak, bukan. Oh, bukan. Artinya apakah tujuannya dulu apakah memang murni saling ini apa Ya mungkin karena ya atau masing-masing dari profesi masing-masing ini nyari panggung, Nah, bisa jadi. saya seperti mungkin katanya si Mas Rian juga bilang mungkin ya cari itu algoritma. ya, Tapi kayak yang nggak kalau tahu saya kan. lihat nih Pak Kadus ini rata-rata yang memang dia itu membalas komenan. Jadi ada nih misalnya dari si A komen lah ke si B. Jadi Sosial menanggapi lah gitu. Menanggapi. Tapi dengan menanggapinya itu dia terlalu berlebihan gitu. Nah, makanya yang saya bilang dari ketua AKNTB yang dibina itu ya bukan hanya dari Kecimol tapi dari personilnya harus dibina bagaimana bermedia sosial dengan baik sehingga tidak terjadi lagi konflik-konflik seperti ini. Ya kan? Ya kalau kita mau bandingin sih lebih banyak sih penghasilannya. Makanya janda-janda mungkin lebih suka. Makanya janda-janda mungkin lebih suka. Asik. Makanya, lebih kalau lebih masalah gaji ya karena saya tidak pernah keluar negeri jadi tidak berani komen ya. Iya. Siapa tahu, tapi kalau yang seperti Mas Wanda bilang tadi ya, kalau gajinya itu 300 gitu kan, taruhlah 300 atau rata-ratanya 250. Itu yang di Jalan. belakang, Ya, yang di ya. belakang nih. Terus kali 30 kalau dia main tiap hari ya. iya ya kecuali apa namanya hari Jumat mungkin ada yang main gitu ya. Jarang. Jarang. Iya Jarang. tapi kita ini kalau kita melihat ya dari apa yang kita bahas juga yang barusan ini, kenapa saya bilang ya mungkin perlu dibina ini kan, jangan tidak dibinasakan kalau katanya Pak Kadus ini, karena memang benar setelah terjadi konflik itu banyak yang protes juga, banyak yang geram juga akibat dari beberapa oknum-oknum ini yang ya
yang tidak bertanggung jawab atau tidak memikirkan kata-kata yang dia keluarkan. Itu sempat minta maaf loh dia. Sampai perwakilan ya beberapa kadus itu sampai mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Untuk Beliau itu menuntut agar segera dibuat aturan. Nah, Karena ini sebenarnya sudah sudah beberapa tahun ya tidak pernah ada kejelasan, dan mungkin pekerjaan orang-orang DPR ini cuma duduk aja ya kali. Nah maksudnya kenapa setelah terjadi konflik gitu, iyalah, apakah saya masalahnya harus masa iya rapat berdiri kan pasti duduk gitu. iya gitu sih, cuman kerjaan antum ini apa? Jadi kalau pendapatnya dari Pak Kadus ini gimana Pak Kadus, aturan ini memang kita perlu dibuat aturan atau gimana? baik, menurut saya memang aturan ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, artinya perlulah secepatnya karena isu ini sekarang sedang trending Iya. istilahnya. Sedang hangat-hangatnya. Trendingnya sedang hangat-hangatnya. Cuman kembali seperti yang saya sampaikan di awal tadi terkait masalah pembinaan ya masuk, cuman pertama untuk membinasakan mungkin Tidak lah, tidak sampai sana. janganlah. Sampai dibubarkan gitulah ya, dibubarkan. Artinya gitu. dibubarkan jangan. Apa nih kecimolnya? Ya, jangan kecimolnya artinya pertama untuk membubarkan janganlah, karena apa? Ini kan sebuah wadah seperti yang disampaikan di awal tadi. Yang kedua, aturan untuk mengiringi pengantin itu mungkin perlu dipindahkan saja, artinya direlokasi saja. Iya. Artinya Balik lagi berikan ya. suatu Lah, tempat. panggung lah buat Ya, mereka, panggung, teman-teman istilah kita yang di tempat. kecimol gitu kan. Gini Pak Kadus, ini mohon maaf saya potong. Karena kecimol ini, kenapa beberapa kadus itu sampai mendatangi kantor DPRD Kabupaten, itu memang belum ada Kejelasan. regulasi yang jelas, sehingga takutnya nanti hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Sehingga mungkin ya salah satu contoh nih, mungkin kecimol ini boleh tampil Ya. dengan syarat dari jam sekian sampai jam sekian, contoh mungkin seperti itu, atau aturan yang beberapa kadus inginkan, atau di pos kemarin untuk untuk segera aturan ini untuk diterbitkan. Enggak, Ya kan? minimal perbup. Nah, Nah ini makanya saya bilang tadi kan, Nah. mungkin pemerintah itu menyerahkan, karena kan mungkin beda-beda desa ini beda-beda nih anunya nih aturannya, makanya mungkin pemerintah itu menurut saya ya Mm-mm. ngasih lah kewenangan penuh ke setiap desa untuk Karena yang lebih tahu itu di ya yang lebih tahu di lingkungan desa, mereka itu, apalagi karena kan kadus. setiap desa ini kan beda-beda karakter Beda-beda masyarakatnya. orang. Benar, ya. benar. benar. Jadi intinya pemerintah tuh ya udah, ini masalah kecimol ini awik-awiknya peraturannya saya serahkan ke desa lah, misalnya gitu kan. Oke. Entah ini seperti yang Pak Kadus bilang tadi, maunya nanti pertanggungjawaban dari pegawai, Mm-mm. semuanya di ini. Nah, Iya. di desa Jika lain beda kan? Iya. Di desa lain beda nih. Iya. Kalau di desa saya udah ada uang jaminannya 5 juta gitu kan. Iya. Nanti ini buat ngurusin ini. Sisanya nanti bisa masuk ke kas Iya. remaja dan sebagainya. Sebenarnya Iya. bisa aja sih kalau Bisa aja, misalnya ya kalau Pemerintah misalnya itu mau kesepakatan gitu kan. juga dari beberapa masyarakat juga ya. Ya, artinya kesepakatan Ah. saja. Tapi ada yang menarik juga ketika kemarin aksi damai AKNTB yang dilakukan di depan kantor gubernur, Mm-mm. itu terjadi kemarin ini Pak Kadus. Dan saya mendengar salah satu pengurus AKNTB itu perwakilan dari Lombok Tengah. Dia mengatakan kalau memang perdes ini ataupun ya kalau bahasa kita awik-awik ini ada beberapa permainan dari oknum, Mm-mm. sehingga kecimol ini tidak diperbolehkan tampil di suatu desa. Mm-mm. Dan itu yang berbicara adalah AKNTB. Jadi beliau bilang ada beberapa oknum yang di desa membuat peraturan desa sehingga ya kecimol ini tidak boleh tampil di desa yang sudah dibuatkan aturan tersebut. Karena dia katanya merugikan bahwa kecimol tidak bisa tampil. Itu Ya. menurutnya gimana? Ya, sah-sah saja terkait masalah Iya. aturan. Artinya kalau memang desa itu sudah membuat Aturan. sejenisnya aturan, dan aturan itu ndak semena-mena dibuat terus untuk dilaksanakan, ndak. Sebelum disahkan aturan itu,
kan sosialisasi dulu kepada masyarakat. Mm-mm. Artinya pihak pemerintah desa itu mensosialisasikan dulu kepada masyarakat. Atau mungkin belajar dari kejadian-kejadian mungkin misal ya ini ribut-ribut gitu kan. Jadi desa tuh belajar dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Iya, bisa saja. Iya kan? Ya, artinya begini. Terkait masalah aturan, artinya di suatu desa itu tidak memperbolehkan kecimol itu masuk. Iya, sah-sah saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau aturannya itu memang disetujui dan disepakati oleh semua masyarakat yang ada di desa itu, why not? Kenapa tidak? Iya. Benar. Tapi gini ya, bisa saya sambung lagi. Seperti yang bilang tadi kan, Mas Wanda bilang tadi mungkin merugikan kecimol gitu. Saya kembali lagi memberikan contoh salah satu desa nih. Saya setuju sekali dengan yang di statement Pak Kadus tadi. Kita supnya kita bawahkan lagi. Kayak gini, misalnya gini. Ada kecimol, tapi di dusun yang lain boleh gitu. Mungkin ada syarat-syaratnya gitu kan. Nah, itu larinya ke kita, Pak. Kalau terkait masalah yang capek Mas kalau lari Mas. Artinya Udah apalagi dia jam segini. Iya, jam segini nih udah. Enggak bisa seperti itu. Ya mungkin kesepakatan Artinya saja. sah-sah saja lah ya. Sah-sah saja. Cuman yang jadi titik titik apalagi anak-anak muda ini pasti yang diserang kadusnya. Kok di dusun sana bisa, di dusun sini nggak bisa? Nah, itu kan kita satu desa. Ya kan itu bisa saja saya bilang. Dan itu masalahnya ke kadus, kan Anda kadus. Itu. Jangan nyalahin Pak Kadus. Maksud saya bukan saya diserang gitu loh. Ini warganya nggak, Pak? Kadus, bukan. Pantas Tapi dia dia ngomong seperti itu. beliau ini saya kenal udah lama sekali. Yang nyolot bukan Kadus. Cuman lebih efektif ya seperti itu sajalah. Kalau memang buat aturan, serahkan ke desa. Bukan, artinya kalau memang satu desa itu buat aturan ini sah-sah saja, asalkan masyarakatnya setuju untuk tidak benar. demokrasi. Jadi karena sebenarnya yang permasalahan yang kalau saya dengar nih ya dari beberapa keterangan dari pengurus AKNTB itu ada beberapa oknum kecimol yang tidak masuk organisasi atau yang sudah dipecat atau dikeluarkan dari organisasi itu yang sering melakukan aksi-aksi yang di luar gitu dari ketentuan atau aturan yang dibuat oleh AKNTB. Sehingga itu yang aksi damai kemarin itu bagaimana segera dibuat aturan. Sehingga AKNTB ini benar-benar dia kalau sudah membuat aturan, ada yang tidak mengikuti aturan itu ya out gitu. Dan sampai saya bilang nih Pak Kadus, sampai saya dengar sebentar. Aturannya ini aturan yang dari asosiasi atau ada beberapa aturan dari asosiasi juga, sehingga nanti juga ada aturan dari pemerintah. Saya tidak kurang paham juga antara aturan yang mana. Intinya intinya dari asosiasi dari AKNTB itu bilang bahwa kebanyakan yang kita sudah keluar dari organisasi itu yang sering melakukan aksi-aksi kayak joget-joget lah gitu ya, kayak biasa lah. Jadi ya seperti itu dia bilang, sehingga menuntut agar pemerintah segera membuat aturan atau yang minimal pergub atau perbub lah, sehingga orang-orang yang tidak masuk organisasi ya bisa dipidana gitu. Dipidana Pak. Ya jadi seperti itu Pak. Kalau berarti harus ada uangnya kan, pidana. Wah ini agak menjauh. Kan, tapi emang benar sih Pak. Enggak bercanda lah ya. Enggak lah. Enggak. Ini orang-orang nonton nih siapa tahu nanti kan. Gitu kan. Iya. Gitu. Gimana Ya. Pak Kadus? Terkait apa dulu ini? Jadi sudah malam sekali jadi karena yang kemarin itu ya Pak Kadus, satu yang berbuat semua kena. Iyalah, karena satu kan makan nangka, satu besuh. Satu besuh. Satu yang makan nangka semua besuh gitu. Semua besuh, semua kena getah. Ya karena kalau kita lihat emang benar juga sih, kalau misalnya ada AKNTB terus ada yang di luar dari pengurus itu yang berbuat, ya jadi yang kena juga yang ikut-ikut yang masuk di organisasi yang itu. Ya sehingga ya terjadilah konflik yang seperti tadi yang kita bicarakan itu kan. Dan kemarin juga dia melakukan aksi penandatanganan. Itu ya kayak sini fakta integritas lah. Jadi integritas bahwa sungguh-sungguh
jika melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ya netizen atau masyarakat lah ya, itu katanya siap untuk dipidana. Pidana. Ya, Oke. Berbicara terkait masalah ini, posisi pemerintah ini sekarang mau kemana? Mau mihak kemana Nah, dulu? Jangan tanyakan saya, kan Anda yang salah satu aparatur Artinya pemerintah begitu. Memegang Makanya kewenangan ya. yang lebih tinggi itu beda lagi, Pak. beda lagi karena Beda kapasitas lagi. beliau kan hanya sebagai di dusun aja. Ya, di lingkup kita kan kecil. Ya. Atau Bapak mungkin mau nyalon gitu jadi gubernur. Waduh, Enggak, mungkin belum. Terlalu jauh mungkin. jauh. Ya, terlalu jauh lah ya. katanya dia tuh udah prepare buat kades. Oh gitu. Itu ya Pak Kades. Bukan. Masih belum. Masih belum. Oh, ini kita promosiin ini jadi kades nih. Oh enggak. Masih belum. Enggak. Tapi ini Pak udah siap. Nah ya, jadi ya sebenarnya kalau Blank. Ini ndak enaknya ini Pilkades baru aja tahun kemarin. Kau udah bicara Pilkades lagi, lebih skip lah. Tapi kalau saya Besok bisa tanya menjelang iya, kayak gini loh. menjelang iya. Oke, kembali Mungkin lagi ke topik. ndak, artinya menjelang iya, nanti royaltinya dari saya. Wah, siap. Ini Pak, soalnya kita lihat ini sebenarnya permasalahan ini bukan terjadi tahun ini aja. Tadi makanya sebenarnya saya membuat video juga di TikTok bagaimana menjelaskan tentang awik-awik pada tahun lalu gitu. Artinya permasalahan ini bukan di tahun ini aja, tapi udah tahun-tahun berikutnya sebelum-sebelumnya maksud saya. Tapi kan puncaknya di ini. Benar, di puncaknya. Tapi kalau sudah, kenapa harus viral dulu baru dia kerja? Pak Dewan. Ayo Pak Dewan, tolong jawab. Kenapa setiap viral gitu kan? Kenapa setiap kita itu sedikit-dikit di Indonesia ini sedikit-dikit yang viral baru kita kerjakan, baru kita ini. Apa harus tunggu viral dulu lah ya? Jadi seperti itu. Jadi atau jangan-jangan mungkin pemimpin kita ini karena mau bentar lagi nih ya nyalon gitu ya. Mungkin belum berani mengambil sikap gitu. Bukan tapi dari kalau yang seperti itu ya gini tadi Mas Wanda bilang pemerintah kita ini tidak berani ngambil sikap nih karena bentar lagi pilkada gitu pilkada. ya. Nah sekarang kan masalahnya mungkin jabatannya sudah terhenti itu kan Oh enggak, masih loh Pak. Oh masih loh, saya tidak tahu soalnya. Masih Mana loh Pak Pak. Kadus? Masih. Masih. Oh, kayaknya Bapak ini lihat-lihat ini mungkin terselubung dari ada DNA. Artinya artinya kan ya pemerintah kan artinya Enggak kan saya masih, tanyakan ya terus. artinya pemerintah masih mengkaji dulu lah. Iya mengkaji. Benar. Mengkaji dulu dampak negatif, dampak positifnya itu seperti apa. Ya Ya. kalau memang sudah sudah bisa difikirkan, ya mungkin kebijakan itu akan keluar. Ya, Nah, tapi tentu pastinya ya akan keluar. ya. Karena ini kan menyangkut orang banyak, jadi setiap Ya. kebijakan itu mana nih yang lebih kecil Apa? lebih kecil orangnya kerugiannya. Tapi gitu, kalau gimana. misalnya masyarakat taruhlah ya kayak kalau kita anggap dari beberapa komentar-komentar di media sosial itu dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram, itu masyarakat setuju untuk dibubarkan. Iya. Nah, kalau dari segi itu ya, tapi ya kita kembali lagi ya kepada wakil-wakil rakyat kita yang lalu di gedung itu ya, semoga mana yang terbaik dan lebih bijaksananya. Tapi kalau saya boleh tanyakan ke Pak Kadus nih, setuju enggak dengan kecimol? Kecimol. Dia bingung dia ini. Ini serba salah nih, bentar Ya, lagi serba dia salah. Benar, bentar lagi nyalon kades ini. Oh, nyalon. Masih lama, masih lama. Kan saya Tenang tanya- Pak, nanti saya kan- akan tertimbun Enggak, nanti. ya kan saya Masih ada lama. nih bukan sebagai Kadus ya. Saya benar, saya tanya deh. Kalau Mas Rian setuju atau tidak? Saya itu gini ya, ini kembali ke mungkin ke harapan kita Ya. harus, solusinya seperti apa. Kalau bilang setuju ya modernisasi, tapi Oke. yang enggak setujunya di penari. Dari cara-caranya lah nanti Cara-caranya ya, mungkin. dari cara-caranya. Mungkin- Bukan hanya penari saja sih Ya, sebenarnya. mungkin kurang layak lah untuk ditonton. Benar. Dan
alangkah lebih baiknya mungkin kembali lagi ke pendapatnya Pak Kades, mungkin direlokasi. Benar, iya. Ya. Karena kalau Ini dari kita lihat versi nih Pak saya, Kades ya. itu ada Pak Kades. Pak Terus Kades. bukan Pak Kades. Kan itu amin lah ya Pak ya. Amin, amin. Ada 200 cepet banget. 235 kecimol. Iya, Yang di itu NTB. ya kayaknya di Yang di NTB Lombok gitu. ya, mungkin di NTB atau di Lombok lah ya. Nggak Itu ada 235 kecimol. Ini yang saya dapatkan informasi dari Insar Lombok ya. Itu kalau satu kecimol 20 orang. 20 orang itu yang main apa sama Semuanya. sama yang giniin sound itu ya, Iya. yang jaga-jaga sound itu. Ya sama yang narik lah ya. Berarti sama. Artinya semua lah, semua artinya personil 20 mau depan mau belakang Ya mau ganjel anggaplah juga ini yang nggak saya masalah. lihat ya ketika di Pamplang gitu kan. Kalau misalnya dibubarkan bagaimana nasib 20 orang personil gitu Nah, kan. itu makanya. Kalau misalnya 20 personil dikali 235 kecimol itu udah 4.700-an berapa orang yang orang kerja. tuh. Ya mungkin kalau upahnya masing-masing per sekali tampil itu di atas seperti yang disampaikan Mas Rian tadi, di atas 200-300 ribu ya sangat disayangkan ya. Tapi kalau cuman 20.000 atau sampai 30.000 ya masih adalah kerjaan lain Mas Wanda. Iya, tapi katanya Nah, hobi ini gitu kan. makanya Tapi apalagi nggak hobi. sesuai dengan pamfletnya gitu loh. Ini bagaimana dengan pekerjaan saya gitu Itu kan. kembali lagi kan itu masalahnya, siapa lagi yang berbicara seperti itu, apakah itu benar Ya kan dia atau bilang gitu. oknum, Karena dia itu bilang, masalahnya. "Oh, kita untuk melampiaskan hobi," gitu kan. Tahu. Tapi di pamfletnya itu bagaimana nanti kita pekerjaan, makanya orang sudah nikah gitu kan. Karena kayak kalau kita lihat yang seperti Pak Kades bilang banyak yang terjadi kontak fisik dan segala macam, terus ya istilahnya ya bertambah lah ya undangan-undangan maksiat itulah ya, dari sehingga kita pengalaman 2018 lah Pak ya, jangan sampai itu terjadi lagi. Jangan bilang kita Anda itu mungkin. Jadi seperti itu Pak Kades. Ini mau Pak Kades saja saya Karena bilang. ini produser kita sudah Masih Ini lama, kalau masih lama. ya jadi ini terakhir nih Iya, Pak Kades sama Mas Rian. Harapan dari apa yang kita diskusikan juga, mungkin ada harapan dari teman-teman kita yang di lapangan juga, akan dari harapan dari pemerintah ini apa nih Oke, dari Pak Kades? dari Pak Kades. baik. Harapan saya pertama untuk Mungkin para- besar sedikit Pak Kades Ya. suaranya. harapannya untuk para seniman atau asosiasi kecimol bermain sewajarnya, jangan menambahkan dengan tarian erotis, dan juga pesan saya kepada kita semua selaku pemerintah, apalagi untuk yang lebih tinggi, yang wewenangnya lebih tinggi ya, kalau bisa memang ini adalah kecimol ini adalah bentuk dari wadah para para seniman Anak-anak muda musikal, juga. anak-anak muda untuk mengembangkan bakatnya. Heeh. Cuman untuk apa ya, pembinaan saja sih, Pembinaan saja ya, ya. pembinaan, artinya jangan bubarkan kalau memang ini adalah asosiasi atau bentuk dari wadah para seniman musikal Oke, untuk oke. menampilkan bakat. Kalau Ya, cuman yang kedua seperti yang saya sampaikan di awal podcast tadi, lebih baik penempatannya direlokasi saja. Artinya apalagi kita mengacu pada netizen, benar-benar. komentar netizen bikin macet segala lah, apa memang iya memang betul, apalagi dengan senggol-senggolan. Oke, ya oke. mungkin relokasi saja alternatif untuk tidak untuk tidak membinasakan lah bahasa. Terima kasih Pak Kades. Ya. Kalau dari Mas Rian, Harapan ya harapan saya, dari ya, semua lah ya. dari semua kalangan lah, dari teman-teman yang di kecimol dan bapak-bapak yang di pemerintahan dan kita juga yang di masyarakat, mungkin bisa saling toleransi pertama. Yang kedua, ini masalah ini biar apa ya, jangan sampai berlarut-larut lah. Ya. Udahlah ya, Iya, sudah udahlah sampai ya. sampai gini. Mungkin yang ketiga itu mungkin pemerintah lebih mungkin sedang menimbang juga ya. Iya. Mungkin peraturannya bisa lebih cepat lagi keluar, seperti yang saya bilang tadi, peraturannya bisa mungkin diserahkanlah ke ada desa, lebih jelas juga ada ya. lebih jelas juga. Oke, baik. Saya juga sebagai
penikmat musik lah itu. Penikmat lah. Ya, penikmat Penikmat musik. tarinya atau musiknya? Musik lah. Oh iya. Tari tuh Baik, aduh. itu aja ya. Nah, Berarti terima kasih harapannya, dan tentu buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, tentu kita menurut pandangan kita masing-masing. semoga Dan ada isinya. tentunya ya mudah-mudahan ada jalan titik tengahnya, tuh harapan kita bersama, sehingga tidak ada lagi terjadi konflik-konflik hal yang kita tidak inginkan. Dan mudah-mudahan yang harapan yang disampaikan tadi Pak Kadu sama Mas Rian juga tentang bagaimana kecimol ini yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bisa saya tambahkan sedikit? Udah Pak, udah ini jam kayaknya Anda ini mau nambah-nambah aja. Ya, nih. beberapa Ya, sedikit saja. Sedikit saja. Jadi kita boleh menikmati Ini quotes-nya kata-kata gitu ya. Iya, ya quotes-nya. Kita boleh menikmati musik itu, tapi jangan lupakan budaya kita. Oke. Yang benar-benar Terima kasih kita- ya Mas Rian, terima kasih juga Pak Kades sudah Sama-sama, diskusi, Mas dan alhamdulillah mungkin podcast ini semoga bermanfaat juga ya bagi teman-teman juga. Terima kasih ya. Tapi satu Udah lah Pak, udah mau Siapa namanya, Mas? ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa ke podcast selanjutnya, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ada dagingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulek Podcast.